Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial JavaScript. Materi kali ini kita akan membahas mengenai inheritance prototype ya, atau pewarisan prototype. Untuk mulainya, silakan teman-teman buka terminalnya ataupun text editor favorit teman-teman ya. Kita akan masuk ke direktori latihan kita, JavaScript tutorial. Nah, kemudian kita akan membuat direktori 41 pewarisan prototype ini ya. Oke, kita akan masuk ke direktori 41. Saya akan clear screen. Oke, kita akan buka neopimnya. Oke, kita akan buka sidebarnya dan kita akan membuat file index.html. Oke, kita tekan A lagi, kita buat folder JS backslash script.js. Oke, kita akan buka index.html-nya. Oke, kita akan buat basic tag HTML. Kita hapus CSS-nya. Oke, kita akan save. Nah, sekarang kita akan buka lagi file JavaScript-nya. Ini ya. Oke, kita akan kasih sidebar-nya ini tertutup. Oke. Sini kita kasih beberapa note. Oke, kita kasih note bahwa pewarisan prototype JavaScript. Nah, jika pernah belajar pemrograman berorientasi objek seperti C++, Java, pasti teman-teman sudah familiar ya dengan yang namanya pewarisan. Tapi JavaScript tidak menggunakan konsep klasik ya, yang menggunakan konsep klasik. Nah, JavaScript menggunakan konsep pewarisan prototype. Nah, JavaScript menggunakan pewarisan prototype. Nah, ini pewarisan prototype ini kita contohkan ya. Contoh, nih misalkan kita memiliki sebuah person. Nah, ini person ini akan kita isi dengan name. Nah, name-nya misalkan kita kasih pojok kode seperti ini ya. Nah, kemudian di sini punya sebuah function greet lah. Nah, greet ini akan kita isi akan kita ambil dari sebuah function. Nah, ini isinya akan return, kita akan kasih hi. Nah, kita akan kasih perkenalan ya. Saya Pojokodo. Kita ambil dari this.name. Kita akan ambil dari sini ya. This ini. Nah, ini contoh untuk satu buah objek. Nah, kita sekarang coba ya, lihat console.log person. Kita lihat dulu ya ini. Nah, kita coba lihat, kita coba jalankan di sini. Ctrl L untuk live servernya. Klik kanan, inspect console. Oke, ini sudah muncul ya objeknya. Oke, objeknya adalah version. Nah, ini objek ini memiliki ini ya, lihat prototype nih. Prototype objek. Nah, prototype objek ini ada banyak sekali yang bisa diakses, ada toString nih ya, value of. Nah, ini yang diwarisi dari objek. Nah, ini bisa kita contohnya. Misalkan kita mengambil, ini kan dia memiliki prototype toString nih. Jadi kita bisa mencetak console.log, misalkan saya mengambil version toString. Nah, ini ya, kita save. Lihat, di sini kita bisa mendapatkannya, tidak terjadi error ya. Kita bisa mengakses prototype-nya.
Nah, prototipe ini bisa kita cetak juga nih. Di sini kan sudah ada prototipe nih, yang ini. Ini kan prototipe nih. Nah, ini bisa kita munculkan. Caranya kita tinggal console.log prototipe ini bisa kita ambil dari misalkan yang dimiliki oleh person ya. Nah, kita dot underscore proto. Nah, underscore. Nah, seperti ini ya. Kita coba jalankan. Lihat, ini sudah muncul objeknya. Nah, ini kan. Nah, ini sama dengan yang ada di dalam sini nih, prototipe nih, objek nih. Tuh, ini yang kita keluarkan nih. Objek, di sini juga objek. Ini kita keluarkan. Ini objek prototipenya. Nah, kita sudah berhasil ya. Kalau masih belum yakin, nah kita coba cek bandingkan ya. Console.log. Nah, kita akan ambil place person dot. Nah, fotonya ini akan kita cek dengan string perbandingan. Objek dot prototype. Kita akan bandingkan dengan objek ya. Nah, lihat hasilnya adalah true. Artinya si person proto ini mewarisi dari objek itu sendiri ya. Jadi sama isinya. Oke, ini contoh sederhananya terkait dengan prototype. Nah, sekarang kita akan buat objek baru untuk mewarisi dari si person ini. Nah, kita akan buat ya. Kita akan buat let misalkan teacher. Nah, teacher ini akan kita isi dengan kemampuannya adalah teach ya. Nah, teach ini akan kita kasih function. Misalkan ini untuk judulnya subjek ya. Nah, subjek. Nah, subjek ini nanti akan kita returnkan dengan I can teach. Nah, misalkan seperti ini ya. Kemudian kita akan tambahkan dengan subjek. Nah, seperti ini. Jadi kita akan mereturnkan sebuah string I can teach dengan tambahan subjek. Ini objeknya adalah teacher. Nah, bagaimana caranya supaya si teacher ini bisa mewarisi si person? Nah, caranya kita bisa definisikan dengan teacher dot. Nah, kita akan ambil protonya. Nah, protonya tadi ya sudah jelas ya, dia adalah prototipenya. Protonya kita samakan dengan person. Seperti ini, teacher proto person isinya. Nah, kita akan jalankan. Nah, sekarang kalau misalkan kita lihat nih, console.log, kita akan munculkan teacher. Nah, objek teachernya kita akan munculkan. Lihat, di sini ada objek teacher. Kita akan turunkan, lihat, dia kemampuannya adalah teach ya. Nah, tetapi selain dia ini, teach ini, nah di sini ada juga prototipenya. Lihat, prototipenya dalamnya ada name, ya kan? Ini adalah yang dimiliki dari atas nih. Pojok kode, lihat pojok kode. Kemudian kemampuannya grid. Nah, ini juga sudah diwarisi ke prototipenya. Jadi, ini bisa kita akses, sudah mewarisi dari si objek person. Nah, misalkan kita cetak nih console.log. Misalkan teacher.name. Nah, misalkan kita cetak ya. Lihat, munculnya adalah pojok kode, sementara name diambil dari atas sini ya. Dari version. Misalkan kita console.log teacher. Nah, kita akan ambil ininya ya, grid. Ambil functionnya. Nah, lihat, hi, I'm pojok code, ya kan? Jadi ini sudah biasa mewarisi. Nah, ini cara lama ya. Di dalam JavaScript kita mengatakan bahwa teach object mewarisi metode dari properti objek person ini ya, yang atas. Warisan semacam ini disebut warisan prototyping atau prototypal ya. Nah, sejak ES6 ini menyediakan cara standar untuk bekerja dengan pewarisan. Nah, jadi sejak ES6 ada cara baru.
bukan ya ada cara baru ya, dia menggunakan kelas. Nah, tapi di ES5 juga ada cara lagi. Jadi di ES5 ada cara dengan menggunakan object.create. Nah, kalau di ES6 kita menggunakan kelas. Nah, untuk di ES6 kita akan bahas nanti materinya sendiri ya. Kita akan coba untuk yang ES5. Nah, ES5, nah untuk mendapatkan mewariskan objek, misalkan saya mau membuat sebuah objek teacher 2. Ini kan teacher sudah ada di atas ya, kita buat teacher 2. Nah, teacher 2 akan kita wariskan. Kalau yang tadi kita menggunakan teach.proto ya, seperti ini. Nah, sebenarnya kita bisa menggunakan objek dot create. Nah, kita bisa ambil dari person. Nah, ini caranya sejak ES5 ya, seperti ini. Untuk bekerja dengan pewarisan objek, kita bisa menggunakan objek.create. Nah, ini kalau misalkan kita misalkan teacher 2. Nah, teacher 2 ini mau kita isi NIM-nya ya. NIM. Nah, NIM-nya ini mau kita isi John Lennon misalkan ini ya. Ini kan kita sudah mewarisi ya, NIM itu milik yang ini ya, person. Karena teacher 2 sudah mewarisi, nah kita bisa menggunakannya. Nah, kemudian kita juga bisa memanggil teacher 2 dot yang ini ya, teacher 2 dot. Nah, sekarang kita tinggal menambahkan function yang teach ini ya, teach. Nah, ini untuk function untuk dirinya sendiri. Nah, dot teach kita akan ambil dari function. Sebenarnya ini bisa di copy ya dari atas ini. Ini aja kita copy ya. Kita duplicate. Oke, kita langsung geser saja ke sini. Oke. Ini kita tinggal geser ke sini. Nah, sama karena kemampuannya ya. Dot teach. Nah, ini bukan koma, tapi kita akhiri dengan titik koma. Oke, kita save. Nah, ini cara yang ada sejak ES5 ya. Jadi kita bisa memanggil ininya atribut. Nah, name, kemudian kita bisa membuat sendiri untuk functionnya. Nah, ini kalau misalkan kita panggil lagi, nah misalkan console.log teacher 2 grade, kita akan pakai ya ininya ya, grade ini ya, functionnya ya, metodenya kita panggil. Lihat, dia bisa mengeluarkan ya. Ini properti NIM-nya diambil, kemudian metodenya dia jalankan, grade bisa. Jadi teacher 2 sudah mewarisi dari person ya. Oke, ini cara pada yang ada sejak ES5. Nah, cara seperti ini kita bisa sederhanakan sebenarnya. Ini kan agak berantakan ya. Nah, kita bisa sederhanakan lagi di sini. Let misalkan teacher 3. Teacher 3, nah kita akan ambil dari object.create. Object.create, nah kita akan ambil dari person. Nah, setelah person ini kita akan isi seperti ini. Nah, misalkan kita akan isi name-nya, kita akan tambahkan di sini value. Nah, value-nya misalkan kita akan buatkan pojok kode 2. Nah, ini kita gunakan cara yang lebih simpel ya. Sebenarnya fungsinya sama dengan yang ini. Cuman ini lebih rapih dan lebih simpel. Ya, kemudian kita tambahkan di sini kemampuannya teach ya. Nah, ini akan kita kasih titik 2.
Nah, ini kita kasih value. Nah, value-nya apa? Misalkan kita akan ambil dari function. Nah, fungsinya ini ada subjek. Nah, ini. Kemudian ini baru kita akan isi dengan return. Return. Nah, I can teach. Ya, kemudian kita tambahkan dengan subjek. Oke. Ini kurung kurawalnya kurang ya. Kurung kurawal. Dan ini kurung kurawal. Oke. Ini ada dua ya. Kita save. Nah, ini sudah. Nah, ini bisa kita langsung ambil ya. Kita tinggal console.log teacher 3 ini bisa kita ambil grade ya. Nah, kita coba save, lihat pojok kode 2 ini sudah bisa diambil ya. Hi M-nya kita ambil dari sini. Hi M pojok kode 2. Oke, kemudian kita juga bisa menambahkan di sini console.log teacher 3 teach-nya kita panggil. Nah, teach-nya programming JavaScript misalkan ya. Ya, ini bisa kita munculkan juga. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk pewarisan di JavaScript. Jadi pewarisan di JavaScript menggunakan pewarisan prototype ya. Nah, untuk yang lebih detail terkait dengan pewarisan di ES6 nanti akan dibahas sendiri. Nah, kita tapi sudah belajar mengenai prototyping pewarisan ya dengan menggunakan proto, dan kita juga bisa menggunakan cara di ES5 menggunakan object.create. Nah, cara untuk pewarisan objeknya ya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.